warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indri Deananda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung. NPM saya adalah 18210200186. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pernikahan. Oke, langsung saja saya jelaskan ya. Tentang pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awalnya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Nah, selanjutnya ada kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala ialah Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Ibu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ialah berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya atau menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat jamaah. Selanjutnya ada tentang rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah adalah mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga adanya wali, keempat dua orang saksi laki-laki, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Syarat mempelai perempuan, yang pertama tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak bersatu suami yang masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima kemauan sendiri atau merdeka, yang keenam jelas identitasnya, yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Selanjutnya ada tentang syarat-syarat wali. Yang pertama yaitu adanya ia adalah seorang laki-laki, yang kedua adalah balik, ketiga sehat akal, keempat tidak dipaksa, kelima adalah adil, keenam tidak sedang ibadah ihram. Selanjutnya ada syarat-syarat seorang saksi. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, ketujuh ialah tidak sedang ibadah ihram, kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Nah, syarat ijab dan qabul juga ada loh. Yang pertama itu adalah ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua adalah dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Dan yang ketiga adalah keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.